Brondol di sini menghijaukan dunia tanpa saran. Salam Planter Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sore hari yang berbahagia ini, setelah lama nggak mengonten atau membuat vlog akibat ya karena memang dinas dan cuti ke Jawa, maka pada sore hari ini Jaringan The Brondol menjawab pertanyaan para petani yang bicara tentang urea dan NPK, yaitu adalah mengenai efisiensi ataupun penguapan yang terjadi jika menggunakan urea. Jadi Pak Pendi selalu menyatakan bahwa memupuk itu harus pagi-pagi hari. Bagaimana mengurangi penguapan akibat sinar matahari? Bila pertanyaannya adalah bagaimana kalau misalnya memupuk urea ini sore hari, Pak Pendi? Apakah diperbolehkan? Jawabannya adalah boleh-boleh saja. Faktor kehilangan yang disebabkan oleh pemanasan terhadap urea yang nanti berubah menjadi amoniak ataupun penguapan amoniak ini akibat karena memang urea bersentuhan dengan sinar matahari atau panas yang cukup terik. Lah ketika para planter dan para petani semuanya yang mungkin bekerja dan sudah jatuh tempo untuk memupuk urea, namun kondisinya adalah tidak mungkin pagi-pagi hari tapi harus daripada siang hari, maka pilihannya tetap sore hari. Namun hal yang harus dipahamkan pada pemupukan urea pada sore hari ini adalah mungkin faktornya akan mengalami kehilangan yang relatif lebih sedikit dibandingkan sore hari. Namun kita akan kehilangan sebuah momen pagi hari ketika kita memupuk urea ini. Pupuk urea sendiri atau CONH22 kali ini adalah ini CONH22 kali ini adalah memiliki sifat yang namanya higroskopis. Higroskopis ini artinya adalah bagaimana dia tetap akan kuat sekali mengikat uap air di udara yang berujung terhadap reaksi yang cukup cepat dari urea itu sendiri. Nah, ketika dipupukkan di sore hari, kita akan kehilangan momentum, yaitu adanya uap air yang ada di pagi hari atau embun yang ada di pagi hari. Namun memang kalau dibandingkan sinar siang hari yang terik, sudah panas, terik, kemudian faktor penguapan urea ini menjadi amoniak, maka pilihannya berada di sore hari, maka pilihannya adalah sah-sah saja. Namun memang tetap akan ada faktor kehilangan yang cukup cukup, artinya cukup ini tetap bisa dilakukan daripada siang hari, tetap bagus adalah sore hari. Lah, sore hari ini kapan waktunya Pak Pendi? Adalah sore hari ketika matahari sudah mulai redup baru kita pupukkan. Karena memang faktor penguapan yang tertinggi adalah tetap disebabkan karena sinar matahari yang masih terik dan kondisi yang memudahkan amoniak untuk menguap. Nah, namun sore hari ini sekalipun akan ada syarat yang harus dipenuhi oleh para planter dan para petani semuanya, yaitu adalah di mana bahwa selalu disampaikan oleh The Brondol tetap bahwa pemupukan yang bersifat higroskopis baik urea kasel ataupun geserit tetap ada 2 hari hujan dalam seminggu. Ini yang harus kita pegang. Lah, kalau toh ada 2 hari hujan dalam seminggu kemudian mau dibawa sore hari ya monggo saja. Tapi kalau sudah beberapa minggu atau 1 minggu sudah nggak hujan, jangan kita paksakan untuk memupuk urea, karena walaupun sore hari tetap akan faktor pengeringan penguapan juga akan tetap berjalan yang cukup besar dibandingkan tetap ada 2 hari hujan dalam 1 minggu. Nah, pertanyaan yang kedua, Pak Pendi selalu mengatakan bahwa ketika musim kemarau kita tetap bisa memupuk rock fosfat ataupun dolomit. Lah, bagaimana kalau kita memupuk NPK? Para planter dan para petani semuanya, bahwa NPK, apalagi NPK yang tidak tidak terikat menggunakan media liat seperti misalnya 16 mutiara yang relatif rilis nitrogennya relatif cepat, maka tetap tidak dibenarkan bahwa memupuk NPK di musim kemarau. Karena ketika dia tidak terikat tidak terikat sama menggunakan liat, maka dia sangat cepat rilis. Menggunakan liat pun itu tidak dibenarkan memupuk NPK di musim kemarau. Karena apa? Bahwa kembali lagi ketika NPK itu dibiarkan di musim kemarau, dia tetap akan meleleh. Ketika meleleh kena panas yang terlalu terik juga akan mengalami penguapan, dalam hal ini adalah nitrogennya. Kalau kita lihat para petani dan para planter semuanya, ketika Bapak Ibu semuanya memiliki NPK, dibuka karungnya saja itu mesti akan basah. Hal ini memang didesain menggunakan media, baik menggunakan media liat yang misalnya selalu saya sampaikan 13, 8, 27, 4 atau 13, 6, 27, 4,
atau 12-12-17-2, nitrogen ini adalah yang rilis pertama. Rilis pertama ini sangat mudah menguap. Kalau dibuka saja adalah mengalami pengenceran ataupun penguapan yang cukup signifikan, apalagi kalau dipupukkan di musim kemarau. Maka faktor inilah yang menyebabkan ketidakefisien kita dalam pemupuk. Terlebih lagi kita pada hari ini sedang menikmati harga pupuk yang melambung tinggi, maka kita harus pinter-pinter menjaga jangan sampai pupuk yang kita berikan memiliki faktor efisiensi yang rendah, yang berujung terhadap tidak diserapnya unsur hara ini bagi tanaman kelapa sawit kita. Mungkin itu saja dulu yang dapat saya sampaikan. Inti di sore hari ini adalah kalau pupuk sore hari boleh-boleh saja, namun yang menjadi faktor yang harus diperhatikan adalah bagaimana tetap ada 2 hari hujan dalam seminggu yang menjadi faktor yang masih ketersediaan air tanahnya juga masih cukup lumayan, yang akan menyebabkan reaksi pupuk akan berjalan lebih cepat. Dan kemudian yang kedua, kalau pupuk NPK itu tidak dibenarkan sekalipun ya Pak Pendi ini berbahan dasar liat yang terikat oleh liat pun itu tidak dibenarkan di musim kemarau, karena kembali lagi faktor rilis nitrogen dari NPK ini juga termasuk besar, tapi sehingga tidak dibenarkan pemupukan di musim kemarau menggunakan NPK. Terima kasih, semoga Allah memberikan kesehatan dan kebahagiaan tanpa syarat bagi kita semuanya, dan meridhoi jalan hidup kita, dan memberikan rezeki yang halal dan tidak disangka-sangka. Terima kasih, salam planter Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.